Selamat pagi adik-adik. Selalu semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Iya, selamat bertemu kembali di ibadah online Sekolah Minggu Gereja Toraja. Iya adik-adik, walaupun kita tidak bertatap muka, tidak bertemu langsung dengan kakak-kakak sekolah minggu, dengan adik-adik sekalian, tapi kakak harap itu bukan menjadi penghalang buat adik-adik merasakan sukacita yang Tuhan rasakan, yang Tuhan berikan kepada kita selalu nikmati dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, mari semua kakak jemput kita semua berdiri. Kita menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Semuanya ikut gerakan kakak sekolah minggunya ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya adik-adik, kita tenangkan hati dan pikiran kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Masih semangat adik-adik? Masih. Iya, sekali lagi kita memuji Tuhan dari lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya, disilakan duduk kembali. Ya, adik-adik, selama seminggu ke pekan, kakak mau tahu, kira-kira adik-adik sekalian apa sih yang ada dibuat di rumah? Bermain, belajar. Belajar, iya. Walaupun sekarang kita dibatasi oleh jarak, tidak bisa bertemu dengan teman-teman lain, tidak bisa ketemu dengan kakak-kakak sekolah minggu, tetapi kita percaya karena kasih setia Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada. Walaupun kita tidak saling bertatap muka, tetapi kita selalu merasakan sukacita dari Tuhan. Nah, merasakan sukacita hari ini, mari bersama-sama kita angkat satu pujian dari lagu Sukacita di Hatiku. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, karena Yesus Raja. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, karena Yesus Raja. Ya adik-adik, selama seminggu yang berlalu kita menyadari
bahwa banyak sekali kesalahan yang telah kita perbuat melawan orang tua, entah itu kita menyakiti hati teman maupun orang-orang sekitar kita. Iya, adik-adik, kalau adik-adik berbuat salah, adik-adik minta maaf tidak? Minta maaf. Iya, minta maaf. Begitupun sama Tuhan. Walaupun kita sering menyakiti hati Tuhan, tetapi kita harus sadar bahwa kita ini anak-anak Tuhan, jadi kita harus minta maaf sama Tuhan. Mari sama-sama dilipat tangannya, kita mau berdoa, kita mohon ampun kepada Tuhan. Dalam doa ini kakak pimpin dan adik-adik sekalian mengikuti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Amin. Ya, adik-adik, bagi yang sudah bisa membaca Alkitab, mari dibuka Alkitabnya. Bagi yang belum bisa membaca atau belum bisa membuka Alkitab, kakak bacakan Alkitab kita yang terdapat di dalam Yehezkiel 13 ayat 11 yang menjadi berita anugerah kita pada hari ini. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Ya adik-adik, petunjuk hidup baru untuk kita semua terdapat di Amsal 18 ayatnya yang ke-10. Bunyinya, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Armi. Namun sebelum itu kita angkat pujian firman Tuhan ada di hatiku. Kita angkat bersama-sama. Kita tenang, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada saat ini kami kembali berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini kami akan mendengarkan cerita, Tuhan berkati Kakak Armi, biarlah dapat berkata-kata sesuai dengan setur dan kehendak-Mu. Berkati kami semua Tuhan, agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, ini doa kami, haleluya, amin. Ya, selamat pagi semuanya. Sehat hari ini? Sehat, puji Tuhan ya. Hari ini kita jumpa kembali. Ya, hari ini ceritanya kita akan lanjutkan kembali. Ya, minggu lalu masih ada yang ingat ceritanya? Lupa. Ya, hari ini ya Kakak Armi mau lanjutkan ceritanya. Bangsa Israel, ya orang-orang Israel itu kembali melakukan perjalanan. Sudah lama ya mereka berjalan di padang gurun. Ya, hari ini lanjut lagi perjalanannya. Lewat padang gurun, mau menuju ke sebuah tanah yang dijanjikan. Tanah apa namanya? Tanah Kanaan. Ya, dalam perjalanan itu banyak rintangan, banyak kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang Israel. Dan kali ini, ya, orang Israel harus
berperang melawan Raja Arad. Ya. Raja apa? Raja Arad, ya. Tetapi adik-adik tahu dalam peperangan melawan Raja Arad itu, ternyata Raja Arad dengan pasukannya ini ternyata kuat-kuat, hebat-hebat. Ya, karena lawannya kuat, bangsa Israel ya banyak yang ditawan oleh Raja Arad dan pasukannya. Mereka kalah. Ya, waktu mereka sudah kalah, aduh, mau cari tolong sama siapa ya kita ini? Kita sudah kalah, banyak dari orang-orang kita, teman-teman kita ini, ya, itu ditawan sama Raja Arad. Ya, akhirnya ya, mereka mencari pertolongan yang tepat. Ya, mereka berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Ya, mereka kemudian berdoa, dalam doanya, ya, mereka katakan, Tuhan, tolong kami, ya kami sudah kalah ini, tolong kami Tuhan, bantu kami Tuhan supaya kami bisa menang. Dan ketika kami menang, kami akan mengikuti apa yang Tuhan katakan bagi kami. Itu doanya orang Israel. Tuhan kasih kami kemenangan dan kalau kami menang, kami janji kami mau ikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Ya, adik-adik, atas doa Israel itu Tuhan kabulkan doa mereka, ya, dan Tuhan memberikan kemenangan bagi orang Israel. Karena sudah menang dari Raja Arad, ya mereka lanjutkan lagi perjalanan. Tetapi adik-adik, ya waktu sudah melakukan perjalanan, ada satu yang orang Israel lupakan. Ya, mereka melupakan sesuatu. Ada yang tahu apa itu yang dilupakan? Ya, ternyata orang Israel ini lupa lagi untuk bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Ya, dalam perjalanan yang panjang, yang sulit, yang jauh, yang berat, ya mereka kalau selama perjalanan itu keluar dari Mesir, mereka sudah ditolong banyak sama Tuhan. Ya, mereka lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, karena perjalanannya panjang, perjalanannya sulit, banyak halangan, banyak ya percobaan di jalan. Mereka kemudian menjadi marah. Ya, mereka bersungut-sungut dan berkata kepada Bapak Musa. Ya, mereka katakan, Bapak Musa, kenapa kami ini harus keluar dari Mesir, harus lewat di padang gurun ini? Apakah Bapak Musa bawa kami keluar dari Mesir ini supaya kami ini semua mati? Kami ini sudah capek, tidak ada makanan, tidak ada minum. Kalaupun ada makanan, kami hanya makan mana yang rasanya hambar, yang tidak ada rasanya. Kami sudah capek. Ya. Dari perkataan orang Israel ini, ya sungut-sungut orang Israel ini, pemberontakan orang Israel ini kepada Tuhan, ya kita melihat adik-adik bahwa ya orang Israel tidak mengakui bahwa selama perjalanan dari Mesir, keluar dari Mesir, tidak mengakui bahwa Tuhan yang sudah tolong mereka, Tuhan yang sudah jaga mereka, Tuhan yang sudah melindungi mereka. Karena Israel ini marah-marah, bersungut-sungut, ya apa yang Tuhan lakukan kepada orang Israel? Ya, Tuhan menghukum orang Israel. Dan kali ini apa hukumannya? Ya, kali ini hukumannya adalah tiba-tiba di tempat orang Israel itu, di tengah-tengah orang Israel itu datang ular. Pernah lihat ular? Pernah ya? Pasti geli kalau lihat ular, sedangkan lihat di televisi saja sudah takut, apalagi kalau lihat langsung. Ternyata ya hukumannya itu semakin hari semakin banyak ular yang datang. Dan ular-ular itu adik-adik tahu menggigit setiap orang Israel. Ya, karena digigit, karena berbisa banyak orang Israel yang meninggal. Ya. Kemudian melihat hal itu, ya, takutlah bangsa Israel ini. Datang menghadap kepada Musa, ya mereka mengaku bahwa
mereka sudah berbuat dosa. Mereka sudah bersalah, ya. Dan apa yang mereka katakan? Ya, mereka katakan kepada Musa, "Bapak Musa, kami ini telah berdosa. Kami telah berkata-kata, kami telah berbuat yang melawan kehendak Tuhan. Bapak Musa, tolong kami. Berdoalah kepada Tuhan supaya ular-ular ini ya tidak lagi menggigit kami." Ya, itu permintaan orang Israel. Minta tolong sama Bapak Musa supaya Bapak Musa berdoa kepada Tuhan. Ular-ular ini tidak lagi mematikan orang Israel. Kemudian ya Musa berdoa kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni kesalahan, ya, dosa-dosa yang dibuat oleh orang Israel. Dan atas permintaan itu, ya, atas penyesalan itu, atas pertobatan itu, ya, Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan katakan kepada Musa, "Musa, buatlah ular tedung dari tembaga dan taruh di sebuah tiang." Ya, buat ular tedung dari tembaga dan taruh di sebuah tiang, maka setiap Israel, ya, maka setiap orang Israel yang digigit ular dan ketika ia digigit ular melihat ke tiang itu, maka ia tidak akan mati, tetapi ia akan hidup. Ya, itu firman Tuhan kepada Musa. Musa melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan setiap orang Israel yang digigit oleh ular, kemudian dia melihat kepada tiang yang ada ular tembaganya, maka orang Israel itu tidak meninggal tetapi ia tetap hidup. Adik-adik, hari ini kita belajar bahwa setiap orang yang berbuat dosa, setiap orang yang berbuat salah itu pasti akan dihukum. Ya, adik-adik juga di rumah kalau buat salah, di sekolah kalau buat salah pasti ada hukumannya. Tidak kerja PR pasti ada hukumannya ya. Setiap orang yang berbuat salah pasti akan dihukum. Ya, tetapi ya ketika kita dihukum, kita harus mengakui, berani mengakui kesalahan kita. Mau meminta maaf ya, mengakui bahwa iya saya sudah salah, Tuhan saya sudah berbuat salah hari ini. Tuhan saya mohon ampuni saya, tadi saya bohong sama mama, tadi saya bantah-bantah sama papa. Ya, ketika kita berbuat salah, kita harus berani mengakui, meminta maaf ya, kita harus bertobat. Dan ya, ketika kita bertobat, ketika kita berani mengakui kesalahan kita, maka Tuhan yang Maha Pengasih itu pasti akan mengampuni setiap kesalahan kita, ya. Tapi adik-adik ingat, jangan sudah buat satu kali, besok buat lagi, ya. Kalau sudah mengaku dosa, sudah bertobat, sudah meminta maaf, ya jangan ulangi lagi, tetapi mari kita hidup selalu mematuhi apa yang menjadi perintah Tuhan, ya. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Ia datang untuk memberi keselamatan bagi kita, menyelamatkan kita semua. Ya, ia dihukum, ia disalibkan, ya, ia menderita bagi kita. Ya, apa yang dialami Tuhan Yesus itu lebih sakit, lebih berat daripada digigit ular. Karena itu hari ini mari kita belajar untuk selalu dalam hidup yang kita jalani, kita selalu bersyukur kepada Tuhan apapun yang kita alami, ya. Dan ketika kita berbuat salah, mari kita berani mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, di hadapan orang yang kepadanya kita berbuat salah, maka Tuhan yang Maha Pengasih itu pasti akan menyelamatkan kita, akan mengampuni kita semua. Itu cerita kita hari ini. Ya, yang punya Alkitab yang sudah bisa baca, mari kita buka Bilangan, kitab Bilangan 21, kitab Bilangan 21 ayat 1 sampai 9. Ya, kitab Bilangan 21 ayat 1 sampai 9.
kita baca sama-sama ya. 1, sudah dapat? Ya, 1, 2, 3. Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb, mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim, lalu ia berperang melawan Israel dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Maka bernasarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel lalu menyerahkan orang Kanaan itu, kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa, itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memangut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya kami dijauhkan ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpanggut, jika ia melihatnya, ia akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian cerita kita hari ini, judulnya Ular Tembaga. Amin. Ya adik-adik, mari kita semua lipat tangan, kita mau berdoa Bapa kami, kita ucapkan secara bersama-sama, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, mari kita berdiri. Kita angkat pujian satu jumlah hidung dan mulutku. Kita angkat pujian ini bersama-sama dengan gerakannya. Adik-adik, sekarang kita akan memberi persembahan, namun sebelum itu, nats pembacaan kita terdapat di Hosea 6 ayat 6. Firman Tuhan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Amin. Kita angkat pujian, aku bawa dan berikan persembahanku.
doa persembahan dan doa syafaat dipersilakan kepada Kakak Army. Oke, semuanya mana sikap doanya? Ya, ketika kita berdoa kita berbicara sama Tuhan. Ya, jadi tidak ada yang intip-intip temannya, lihat-lihat temannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk memuji nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita, kami sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami, biar ini berguna untuk menopang pelayanan di sekolah minggu kami, Jemaat Moria Palu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, ajar kami Tuhan untuk melakukan, untuk taat pada perintah Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini kami semua ada dalam keadaan yang sehat. Kami yakin ini terjadi karena kasih sayang Tuhan bagi kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa seminggu yang mau kami jalani ke depan, ketika kami ada di rumah, belajar, bermain, Tuhan Yesus tolong kami, lindungi kami, beri kami semua kesehatan. Kami juga berdoa bagi mama dan papa, oma dan opa yang menjaga, yang membesarkan kami. Tuhan Yesus beri kesehatan, berikan umur yang panjang bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan, mungkin ada teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan Yesus tolong berikan kesehatan, berikan kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi kakak-kakak pelayan sekolah minggu di Jemaat Moria Palu. Tuhan Yesus lindungi mereka, berikan kesehatan dan kekuatan, kesetiaan, sehingga mereka selalu penuh dengan sukacita mengajarkan kami untuk mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, ini syukur kami, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan angkat pujian, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Adik-adik, kita tenangkan hati pikiran kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita, Amin. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita angkat pujian Allah itu baik. Namun sebelum itu ada 3 bahasa yang akan kita nyanyikan, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Toraja. Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Bahasa Inggrisnya, God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Bahasa Torajanya, buang masa lo, buang masa
lo, uang masa lo lago aku. Demikianlah ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.